Shalom, selamat pagi Sobat Maestro yang dikasih Tuhan. Segera kita akan mendengar program rohani Immanuel Sumber Shalom dari GGP Shalom Bandung. Inilah seri yang selanjutnya. Immanuel datang memberikan dan meneruskan Shalom. Dengarkan dan terima firman Tuhan sebagai pegangan hidup hari ini. Selamat menikmati. Shalom, selamat pagi Sobat Maestro. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali dan kita boleh mendengar firman Tuhan sebelum kita melangkah masuk pada hari yang baru ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Maha Besar Bapa yang di surga, penyertaan Tuhan semalam sehingga pagi ini kami boleh bangun lagi dan boleh bersiap untuk berkarya. Dan terima kasih ada kesempatan buat mendengar firman Tuhan. Mari Tuhan, rendahkan hati kami, sederhanakan iman kami, arahkan kami dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, pagi ini kita akan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Handi. Selamat pagi Sobat Maestro yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur kembali pada pagi ini karena ada waktu yang diberikan Tuhan untuk kita bersama-sama kembali merenungkan firman Allah. Di pagi yang indah ini kita bersama-sama akan membuka firman Tuhan di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata seperti ini: hidup orang Kristen, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Tema firman Tuhan pada hari ini, hidup orang Kristen. Kalau kita mempelajari kehidupan pada saat-saat sekarang ini, tentu banyak peristiwa-peristiwa yang membuat hati kita menjadi takut. Banyak kejadian-kejadian di sekitar kita, mungkin juga dialami oleh Bapak Ibu Saudara, peristiwa-peristiwa yang membuat kita menjadi gentar. Begitu banyak bencana yang terjadi, begitu banyak penyakit yang merajalela dan begitu hebat yang membuat manusia mengalami ketakutan. Manusia tidak lagi mengalami sukacita. Manusia tidak lagi mengalami damai sejahtera, karena banyak peristiwa-peristiwa di sekitarnya yang terjadi yang begitu menakutkan. Bukankah itu menunjukkan kepada kita ada tanda-tanda di mana kedatangan Tuhan yang kedua kali itu sudah dekat? Dan ini menjadi perhatian kita, perhatian Bapak Ibu Saudara dan saya di hari ini. Di dalam firman Tuhan yang kita baca di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11, kita akan belajar daripada firman Allah apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan di tengah-tengah situasi kondisi yang tidak menentu seperti sekarang ini. Di dalam ayat yang ke-7a di sana dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ini menggambarkan, ini memberitahukan kepada saudara dan saya bahwa akhir dunia ini hampir tiba. Kedatangan Tuhan Yesus Kristus sudah makin mendekat. Saudara dan saya tidak tahu kapan Yesus akan datang kembali. Saudara dan saya tidak akan tahu kapan Yesus akan menjemput saudara dan saya. Tetapi yang pasti, begitu banyak tanda-tanda yang terjadi yang mengingatkan saudara dan saya untuk selalu setia kepada Tuhan, untuk selalu dengar-dengaran firman Tuhan,
supaya saudara dan saya tetap setia sampai kepada akhirnya. Bagaimana kehidupan saudara dan saya? Apa yang harus kita lakukan? Tuhan Yesus rindu supaya saudara dan saya hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan rindu supaya saudara dan saya hidup seperti apa yang menjadi kerinduan daripada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam pembacaan firman Tuhan tadi, dalam 1 Petrus 4 ayat 7-11, saya melihat dan mencatat ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Ada satu kehidupan yang ingin terjadi dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Itu target Tuhan, itu kerinduan Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan yang harus terjadi dalam kehidupan orang-orang yang percaya? Apa kerinduan Tuhan yang harus terjadi dalam kehidupan orang-orang Kristen pada saat ini? Yang pertama kita melihat dalam ayat yang ke-7b, dalam 1 Petrus 4 ayat 7b, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Hal yang pertama yang perlu kita perhatikan dan periksa hidup kita masing-masing adalah kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Ini hal yang penting di tengah situasi yang tidak menentu. Di tengah situasi yang tidak jelas, Tuhan merindukan setiap orang yang percaya menguasai diri kita masing-masing dan jadilah tenang. Penguasaan diri itu adalah salah satu daripada buah Roh Kudus. Kalau Bapak Ibu Saudara rajin membaca firman Tuhan, tentu tahu di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23 berkata seperti ini, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi jelas, supaya saudara dan saya bisa menguasai diri, itu bisa terjadi kalau saudara dan saya mau dipimpin dan diarahkan oleh Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang memampukan saudara dan saya untuk bisa menguasai diri kita masing-masing. Supaya saudara tidak jauh melangkah daripada Tuhan. Supaya saudara tetap bisa menguasai kondisi yang ada pada saat sekarang ini. Supaya saudara tetap bisa berpikir dengan jernih. Sehingga bisa dengan mudah membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dan Tuhan merindukan juga saudara bukan hanya bisa menguasai diri saja, tapi bersikap dan bertindak dengan tenang. Banyak orang beranggapan, aku bisa tenang kalau aku punya uang yang banyak. Aku bisa tenang kalau aku punya jabatan yang tinggi. Ternyata fakta bukti menunjukkan kepada saudara dan saya, uang yang banyak tidak bisa membuat orang bisa tenang. Kekayaan, jabatan yang tinggi tidak bisa menjamin seseorang bisa mengalami ketenangan. Karena banyak contoh di sekitar kita, orang yang kaya hidupnya tidak tenang. Orang yang punya jabatan tinggi hidupnya tidak tenang. Tapi Tuhan berkata supaya engkau dan saya menguasai diri dan hidup tenang. Bagaimana kita bisa tenang? Kita bersyukur kalau kita baca di dalam Mazmur 62 ayat yang kedua. Seorang yang bernama Daud, dia punya kekayaan, tetapi dia berkata, bukan karena kekayaannya, bukan karena jabatannya, tetapi dalam Mazmur 62 ayat 2 berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Kita perlu belajar di tengah-tengah situasi yang tidak jelas dan tidak menentu seperti saat ini. Saatnya saudara dan saya dekat dengan Tuhan. Saatnya saudara dan saya melekat kepada Tuhan. Jangan menjauhkan diri daripada Tuhan. Untuk bisa menguasai diri dan hidup tenang, saudara dan saya harus dekat dengan Tuhan. Andalkan Roh Kudus di dalam kehidupan engkau. Maka engkau akan bisa menikmati setiap kehidupan dengan sukacita dan damai sejahtera. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada saudara sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, renungkan kehidupan kita masing-masing. Hidup orang Kristen
perlu kita perhatikan di dalam kehidupan kita masing-masing. Yang pertama, tadi saya sudah bicara, kuasai dirimu dan jadilah tenang. Yang kedua, firman Tuhan berkata kepada kita dalam ayat 7 berikutnya, supaya kamu dapat berdoa. Tuhan mengajak kepada kita semua pada hari ini, bagaimana kehidupan doamu? Tuhan menantang kepada saudara dan saya pada hari ini, apakah engkau berdoa sebagai formalitas saja? Ataukah berdoa dengan tulus dan sungguh-sungguh? Keluar daripada hati kita yang terdalam untuk bersekutu dengan Tuhan, mencurahkan isi hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan saat sekali sangat-sangat diperlukan. Berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Berdoa, berdoa, dan berdoa. Ada firman Tuhan yang berkata dengan tegas kepada kita. Kalau kita baca dalam Yakobus 5 ayat yang ke-16. Yakobus 5 ayat yang ke-16 dikatakan seperti ini. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Amin. Doa orang benar, sangat besar kuasanya. Tentu kita masih ingat bagaimana seorang yang bernama Elia. Elia adalah manusia biasa, sama seperti saudara dan saya. Tetapi ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Di sini kita bisa melihat Tuhan mengajak kepada saudara dan saya pada hari ini untuk selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berdoa kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Memohon kepada Tuhan, minta belas kasihan Tuhan untuk bisa menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Berdoa kepada Tuhan, jangan putus asa. Mungkin doa sekali belum dikabulkan oleh Tuhan. Berdoa dan berdoa kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan jawaban tepat pada waktunya. Suatu ketika ada seorang anak Tuhan yang tinggal di sebuah desa. Lalu dia diajak oleh Tuhan untuk melihat keluar. Dan di luar ada sebuah batu yang besar. Lalu Tuhan berkata kepada anak orang Kristen ini, setiap pagi kamu harus dorong batu yang besar itu dengan sepenuh kekuatanmu. Lalu orang Kristen itu tiap pagi taat kepada perintah Tuhan untuk dorong batu itu. Dorong batu itu dari pagi sampai sore sesuai dengan instruksi. Berhari-hari, berminggu-minggu dia lakukan itu semua. Dia lelah, dia capek. Suatu ketika dia merasa berkata, Tuhan, percuma aku melakukan itu semua karena tidak ada hasil. Lalu iblis berkata, percuma kan engkau melakukan itu? Tidak ada hasil. Lalu dia datang kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak mau melakukan itu lagi. Karena ternyata nol besar. Tidak ada hasil. Aku telah berupaya dari pagi sampai sore, berhari-hari, berminggu-minggu mendorong batu itu. Tapi batu itu tidak tergeser sedikit pun. Lalu Tuhan tersenyum dan berkata, apakah engkau memperhatikan apa yang aku instruksikan? Apakah engkau memperhatikan apa yang aku perintahkan? Aku tidak menginstruksikan engkau untuk menggeser batu itu, tapi aku instruksikan engkau untuk mendorong dengan sepenuh kekuatanmu. Engkau tidak gagal. Orang itu terkaget-kaget. Kenapa Tuhan berkata seperti itu? Coba perhatikan sekarang. Tanganmu sekarang menjadi lebih kuat dibandingkan dengan sebelumnya karena engkau latihan terus-menerus untuk mendorong batu itu. Lihat kakimu, kuda-kudamu sekarang menjadi lebih kuat dan lebih kokoh karena engkau selalu mendorong batu dengan sepenuh hati dan sekuat tenagamu. Aku melatih engkau. Yang penting kau lakukan apa yang menjadi perintah daripada Tuhan. Lalu Tuhan berkata, aku menyuruh engkau untuk mendorong batu itu, dan untuk menggesernya aku yang akan geser, kata Tuhan.
Dengan ringan Tuhan menggeser batu itu. Dan orang Kristen itu menyadari saatnya dia untuk taat kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Tuhan yang akan campur tangan untuk menolong dia. Demikian juga dengan saudara dan saya. Seringkali kita berkata, Tuhan, saya sudah berdoa kepada Tuhan di tengah kemelut sekarang ini. Saya telah berdoa kepada Tuhan di tengah tantangan yang begini berat. Tapi kelihatan tidak ada hasil, Tuhan. Tapi Tuhan katakan, dorong, dorong, dorong. Dorong di dalam bahasa Inggris itu artinya push. P-U-S-H. Kalau dijelaskan, P itu artinya pray. U itu until. S itu something. H itu happens. Pray until something happens. Artinya berdoa terus sampai sesuatu terjadi dalam kehidupan engkau. Tuhan merindukan. Jangan engkau lupa untuk berdoa. Berdoa terus sampai sesuatu terjadi dalam kehidupanmu. Dan Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan engkau. Berdoa itu sangat dibutuhkan pada saat sekarang ini. Hidup orang Kristen. Kalau kita baca dalam ayat 8, di sana dikatakan seperti ini. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Hidup orang Kristen yang rindukan Tuhan. Yang pertama tadi saya sudah bicara, kuasai dirimu dan tenang. Yang kedua berdoa. Dan yang ketiga adalah kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Saatnya untuk kita anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan, untuk saling mengasihi. Bukan saling bertengkar, bukan saling berselisih, tapi saatnya kita semua untuk bersatu, saling mendoakan, saling mengasihi. Karena kekristenan identik dengan kasih. Kekristenan beda dengan yang lain. Tuhan mengajarkan kepada kita semua. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena apa? Karena kasih. Karena kasihnya Yesus mati di kayu salib. Karena kasihnya Yesus rela menderita. Karena kasihnya Yesus rela diolok, dihina, diludahi. Itu semua karena kasihnya yang besar. Yesus mengasihi engkau. Yesus mengasihi semua manusia. Siapa yang mau kembali kepada Tuhan, Tuhan akan ampuni. Tuhan akan bentuk kembali hidup engkau, supaya serupa kembali seperti Tuhan. Mengasihi pada saat ini diperlukan di tengah-tengah situasi kondisi seperti saat ini. Bagi bapak, ibu, saudara yang mungkin masih mendengar ada orang-orang yang bertengkar, berselisih paham, doakan mereka. Jadikan hidupmu menjadi orang-orang yang berarti dan bermakna untuk kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Mengasihi memang mudah untuk dikatakan, tapi sulit untuk dilakukan. Kalau kita mengandalkan kepada kekuatan kita sendiri memang sulit. Tapi andalkan Tuhan. Andalkan Roh Kudus yang memberikan kemampuan kepada engkau dan saya, untuk saudara dan saya mampu melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan ini. Mengasihi. Mengasihi lebih sungguh. Bukan saudara dan saya terlebih dahulu mengasihi Tuhan, tapi Tuhan sendiri yang lebih dahulu mengasihi saudara dan saya. Bersyukur saudara dan saya percaya kepada Yesus yang punya kasih yang luar biasa. Kasihnya tidak lekang oleh panas, tidak lapuk oleh hujan. Kasihnya tidak ada yang bisa membatasi dan tidak ada yang bisa memisahkan kita daripada kasih Tuhan. Apapun siapapun tidak bisa memisahkan kasih Tuhan daripada saudara dan saya. Bersyukur kalau kita telah menikmati kasih Tuhan yang luar biasa. Bersyukur kalau saudara dan saya telah menikmati kasih Tuhan yang ajaib. Tapi saatnya saudara dan saya juga untuk membagikan kasih itu kepada sesama manusia yang membutuhkan. Hidup orang Kristen, Tuhan punya kerinduan membentuk hidup kita semua untuk menjadi
orang-orang yang diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi orang banyak. Rencana Tuhan untuk kehidupan orang-orang yang percaya adalah kuasai dirimu dan jadilah tenang. Kamu harus berdoa dan kamu bisa hidup di dalam kasih Tuhan. Yang berikutnya kita lihat dalam ayat yang ke-10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Hidup orang Kristen perlu kita periksa masing-masing pada hari ini. Tuhan merindukan, Tuhan punya target. Hidup orang Kristen harus ambil bagian di dalam melayani. Melayani Tuhan sesuai dengan karunia kita masing-masing. Jangan saudara iri kepada orang lain yang punya karunia berbeda. Karena Tuhan telah memberikan karunia kepada setiap manusia itu berbeda-beda. Ada yang dikasih karunia A, ada yang dikasih karunia B, dan berbeda-beda. Tapi itu semua saling bersatu, saling menolong, saling menopang untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Layani Tuhan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Kalau Bapak Ibu diberi karunia sebagai tangan, jadilah tangan yang memuliakan Tuhan. Kalau Tuhan memberikan karunia sebagai kaki, jadikanlah kaki saudara menjadi kaki yang memuliakan Tuhan. Kalau mulut, pakailah mulut saudara untuk memuliakan Tuhan, menjadi saksinya yang hidup. Kalau jadi mata, jadilah mata yang bermanfaat. Kalau jadi kuping, jadilah kuping yang mendengarkan hal-hal yang benar. Jangan iri kepada anggota yang lain. Kalau Tuhan memberikan karunia kepada kita, bersyukur, nikmati, dan jalani itu dengan kebesaran hati. Tuhan, aku bersyukur. Karena Tuhan telah memberikan karunia ini kepadaku, aku akan tunaikan tugas tanggung jawabku sampai kepada akhir hidupku. Yang terakhir, hidup orang Kristen yang dirindukan Tuhan di dalam ayat yang ke-11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah yang berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah yang melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Yang terakhir pada hari ini, hidup orang Kristen jangan sampai lupa diri. Jangan sampai mau mencuri kemuliaan Tuhan. Tapi yang paling penting, firman Tuhan itu mengajak kepada kita. Hidup orang Kristen harus memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Seringkali anak-anak Tuhan tidak sadar. Seringkali kita mencuri kemuliaan Tuhan. Janganlah kita membesarkan gereja kita. Janganlah kita membesarkan gedung gereja yang mewah. Janganlah kita membesarkan hamba Tuhan yang ada. Janganlah kita membesarkan sound system, alat-alat yang hebat. Tetapi kalau kita mau membesarkan, muliakanlah Yesus, Raja daripada segala raja. Kalau itu semua kita lakukan, percayalah, Tuhan akan memberkati engkau. Tuhan akan menyertai engkau. Dan Tuhan akan memimpin engkau di dalam situasi kondisi apapun juga. Dan hidupmu akan menikmati sukacita, damai sejahtera bersama dengan Tuhan. Pada hari ini, firman Tuhan telah kita dengar bersama-sama. Saya yakin dan percaya, Bapak Ibu Saudara yang mendengar firman Tuhan pada hari ini, tentu juga banyak sedang mengalami problema, permasalahan, pergumulan. Tapi Tuhan merindukan, walaupun ada problema, walaupun ada masalah, persoalan dalam hidupmu, Tuhan merindukan engkau tetap bisa menguasai diri dan tenang. Engkau tetap bisa berdoa kepada Tuhan. Hidupmu tetap bisa mengasihi. Hidupmu tetap bisa melayani Tuhan. Dan engkau memberikan kemuliaan hanya untuk Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Maha Besar Bapa yang di surga. Tuhan telah berbicara, Tuhan telah berfirman. Biarlah Tuhan juga yang menyempurnakan, meneguhkan dan membenarkan setiap firman yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Dan Tuhan sendiri juga yang memimpin kami dalam seluruh kegiatan kami pada hari ini. Tuhan memberkati semua yang telah mendengar pada pagi hari ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang ragu-ragu Tuhan mantapkan. Ada masalah-masalah dalam rumah tangga, dalam usaha dan pekerjaan, Tuhan pimpin keluar yang satu kemenangan. Tuhan memberkati juga
Radio Maestro dengan segala pergumulannya, sehingga melalui radio ini, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang berkuasa, meneguhkan, menyegarkan, bahkan memulihkan kita. Kalau saudara ingin pelayanan konsultasi lebih lanjut, saudara bisa menghubungi GGP Shalom, Jalan Semar nomor 36 Bandung, telepon 6012-604. Saudara-saudara yang belum mengambil keputusan di mana saudara akan hidup berjemaat, saudara dan keluarga bisa berbakti bersama kami pada hari Minggu, jam 7, jam 9 pagi, dan setengah 5 sore. Kami mengundang dan menanti saudara sampai bertemu kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.